Ya, terima kasih Sasa. Di informasi yang pertama, ada Susi Pujiastuti yang diperiksa Kejagung. Ya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti hari ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung. Susi dipanggil menjadi saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016 sampai dengan 2022. Hingga saat ini Kejagung telah melakukan serangkaian pemeriksaan secara intensif terkait kasus tersebut. Tak hanya memanggil saksi dari perusahaan, sejumlah pejabat dan mantan pejabat juga dipanggil menjadi saksi, termasuk Deputi di Kemenko Perekonomian, pejabat eselon 1 di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, juga Kementerian Perdagangan. Sebagai informasi, pada tahun 2018 terdapat 21 perusahaan importir garam yang dapat mendapat kuota persetujuan impor garam industri sebanyak 3.770.346 ton atau dengan nilai sebesar lebih dari 2 triliun rupiah tanpa memperhitungkan stok garam lokal dan stok garam industri yang tersedia, sehingga mengakibatkan garam industri melimpah. Di informasi selanjutnya, siap-siap tarif ruas tol bakal naik. Ya, penyesuaian beberapa ruas tarif tol dikabarkan bakal dilakukan dalam waktu dekat. Di antaranya tol Tangerang Merak, Ulu Jami Kebonjeruk, Kunciran Serpong, dan Pandaan Malang. Begitu juga tol-tol di Sumatera, ada 5 ruas yang direncanakan mengalami penyesuaian. Mulai dari Pekanbaru, Pangkalan, Taba Penanjung, Bengkulu, Palembang, Indralaya, hingga Aceh Sigli. Meski sampai saat ini masih menunggu keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan tingkat inflasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Ya, di informasi selanjutnya, detik-detik penembakan massal terjadi di Thailand. Ya, peristiwa horor penembakan massal di Thailand yang menewaskan 37 orang termasuk 24 anak-anak diungkap oleh para saksi mata. Seorang guru mengatakan kepada Thai TBS bahwa penyerang keluar dari mobil dan segera menembak seorang pria yang sedang makan siang di luar. Sementara seorang saksi lain mengatakan kepada Thai PBS, staf di pusat penitipan anak telah mengunci pintu. Akan tetapi tersangka penembak masuk, padahal para staf memohon belas kasihan kepada sang penembak, namun sayangnya semua itu dihiraukan. Saksi lain mengatakan pembunuhan yang terjadi di tempat penitipan anak di wilayah Provinsi Nong Bua Lumpu itu kini menyisakan duka mendalam bagi para keluarga dan kerabat korban. Bahkan pemerintah pun langsung angkat bicara tak lama setelah insiden itu terjadi. Pemerintah Thailand memerintahkan semua bendera Thailand diturunkan setengah tiang. Ya, di informasi yang terakhir, mobil listrik meledak di tengah banjir dan badai. Ya, hati-hati, mobil listrik dapat menimbulkan masalah baru di tengah cuaca hujan badai yang menyebabkan banjir ternyata berpotensi meledak. Seorang pejabat tinggi negara bagian Florida mengatakan bahwa petugas pemadam kebakaran harus menangani banyak kebakaran akibat ledakan baterai mobil listrik saat bencana badai angin topan Ian melanda Florida, Amerika Serikat. Menurut Jimmy Patronis, CFO dan Kepala Petugas Pemadam Kebakaran Florida, ledakan baterai mobil listrik terjadi karena korosi pada baterai yang berhari-hari tergenang air. Menurutnya dibutuhkan pelatihan dan pemahaman khusus tentang EV untuk memastikan kebakaran bisa cepat padam dengan aman.